Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yuli Yulianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Garut, asal sekolah SDN 1 Mekarwangi, Kecamatan Cihurib, akan menyajikan koneksi antar materi modul 1.2, yaitu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Berikut adalah momen yang menantang bagi saya dalam proses pembelajaran mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.2. Pada momen PEK atau peristiwa, beberapa momen yang menantang bagi saya diantaranya sebagai berikut. Momen yang pertama yaitu ketika saya mempelajari dan memahami modul 1.1 dan 1.2 dengan begitu banyak tugas dan harus dikerjakan tepat waktu. Selain itu, juga ketika saya mempelajari nilai dan peran sebagai guru penggerak, baik melalui LMS secara mandiri, eksplorasi dengan fasilitator, dan elaborasi bersama instruktur. Momen yang kedua yaitu ketika saya melakukan aksi nyata modul 1.1 yaitu mengenai penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan momen yang ketiga yaitu ketika saya menuangkan ide dan hasil pembelajaran dalam bentuk portofolio digital. Poin yang keempat yaitu mengenai diagram identitas gunung es. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik bagi saya, di mana dalam diagram identitas gunung es terdapat 12% bagian di permukaan yang merupakan karakter atau sifat yang disadari manusia, sementara 88% adalah sifat atau karakter yang belum disadari oleh manusia. Perlu usaha agar 88% sifat atau karakter yang tersembunyi tersebut mampu disadari oleh manusia. Pada karakter 88% ini ternyata tertanam soft skill, pola pikir, kepercayaan, dan nilai-nilai. Hal tersebutlah yang dinamakan dengan identitas. Karakter yang terlihat terbentuk dari kebiasaan yang merupakan kegiatan atau perilaku yang sadar maupun tidak dilakukan secara berulang oleh manusia. Oleh karena itu, karakter ternyata terbentuk dari pola pikir, kepercayaan, dan nilai-nilai, sehingga nantinya menjadi perilaku, lalu menjadi kebiasaan, dan sehingga akhirnya menjadilah sebuah karakter. Karakter akan tumbuh dalam lingkungan sadar maupun tidak sadar atau sering dijabarkan menjadi pengkondisian atau pembiasaan. Untuk menuju pembiasaan, maka harus dilakukan dengan cara keteladanan, lalu ada sistem atau aturan yang konsisten. Untuk menumbuh kembangkan karakter yang positif pada murid, yaitu dilakukan dengan keteladanan melalui pembiasaan dan aturan atau sistem yang dilakukan secara konsisten. Lalu, apa keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2? Kaitan yang saya pahami adalah 1. Nilai guru penggerak yang berupa berpihak pada murid. Yang kedua, peran guru penggerak yang berupa menjadi pemimpin pembelajaran. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Poin yang kedua yaitu mengenai feels atau perasaan. Setelah mempelajari modul 1.2, ada beberapa perasaan yang muncul dalam diri saya. Di antaranya, bukan pembelajaran yang menekankan pada peran guru sebagai pusat pembelajaran atau yang disebut dengan teacher center, tetapi harus student center. Selain itu, saya merasa menjadi murid yang harus selalu belajar banyak mengenai nilai dan peran guru. Saya merasa ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam cara pandang
sayang saya terhadap murid, yaitu yang pertama, murid tidak hanya dibekali kompetensi kognitif saja, tetapi kompetensi afektif, keterampilan pun juga penting. Yang kedua, murid merupakan subjek pembelajaran, bukan merupakan objek pembelajaran. Poin yang berikutnya yaitu finding atau pembelajaran. Pembelajaran apa yang dapat saya ambil? Nah, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru dengan tujuan yang pertama, transfer ilmu saja sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua, siswa wajib mencapai target KKM yang telah ditentukan tanpa melihat kemampuan masing-masing. Artinya, hanya berorientasi pada nilai kognitif saja. Dan yang ketiga, hanya bersumber dari satu sumber belajar, yaitu buku paket saja. Nah, setelah melewati pembelajaran, saya merasa bahwa saya harus mampu untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid, lalu menjadi coach atau mentor bagi guru lain, lalu mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada poin yang terakhir yaitu future atau penerapan yang akan datang, di mana penerapan yang akan datang harus direncanakan. Menurut Benjamin Franklin, bahwa jika kita gagal merencanakan, berarti sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Indikator guru yang sejalan dengan nilai guru penggerak yaitu mandiri, di mana ada beberapa kegiatan yaitu misalkan yang pertama mengikuti pelatihan-pelatihan atau pendidikan baik itu secara luring maupun secara daring. Lalu yang kedua melakukan kolaborasi dengan teman sejawat maupun warga sekolah dalam proses pembelajaran. Yang ketiga menggunakan metode dan membuat media pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna di dalam kelas, sehingga pembelajaran berjalan dengan baik. Lalu yang keempat, memanfaatkan media pembelajaran digital sebagai inovasi pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai koneksi materi modul 1.2. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.